Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali belajar IPS ya. Ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita lanjut belajar, mari kita sama-sama bacakan basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik. Sebelum memberikan tugas, Ustazah terlebih dahulu akan mereview kembali materi tentang letak astronomis Indonesia ya. Nah, kalian mungkin sudah tahu bahwa negara Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, pengertian letak astronomis itu sendiri adalah letak suatu wilayah jika digambarkan pada peta. Nah, letak astronomis itu menunjukkan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, apa itu garis lintang? Garis lintang itu adalah garis hayal yang membentang secara horizontal ya. Nah, berdasarkan letak garis lintangnya, letak Indonesia itu berada pada 6 derajat LU atau lintang utara sampai dengan 11 derajat LS atau lintang selatan. Nah, garis bujur, apa itu garis bujur? Garis bujur itu adalah garis hayal yang menghubungkan kutub selatan dan kutub utara bumi secara vertikal ya. Nah, berdasarkan letak garis bujurnya, letak wilayah Indonesia itu berada pada 95 derajat BT atau bujur timur sampai 141 derajat BT atau bujur timur ya. Nah, silakan kalian perhatikan gambar mengenai garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu adalah garis yang membentang secara horizontal ya. Sedangkan garis bujur itu adalah garis yang membentang secara vertikal. Nah, kemudian apa itu fungsi dari garis lintang? Garis lintang itu berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi. Nah, berdasarkan posisi Indonesia pada garis lintangnya, maka Indonesia itu berada di wilayah dengan iklim tropis ya. Nah, apa itu fungsi garis bujur? Garis bujur itu berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Nah, pembagian waktu di Indonesia itu ada 3 ya. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kemudian, apa sih pengaruhnya letak astronomis Indonesia itu terhadap wilayah Indonesia itu sendiri? Nah, yang pertama, berdasarkan letak astronomisnya, maka Indonesia itu memiliki iklim tropis. Nah, wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia memiliki iklim tropis ya. Nah, yang kedua, Indonesia itu memiliki 3 waktu yang berbeda. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kemudian, selanjutnya kita akan bahas tentang letak geografis wilayah Indonesia ya. Mereview materi minggu lalu. Nah, Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya. Kemudian, Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Nah, pengertian dari letak geografis itu adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi ya. Kemudian, berdasarkan letak Indonesia secara geografis, maka Indonesia itu diapit oleh 2 benua. Yang pertama ada benua Asia dan yang kedua ada benua Australia ya. Nah, yang kedua, Indonesia itu diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia ya. Yang ketiga, Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau. Ada pulau besar dan ada pulau kecil ya. Nah, pulau-pulau besar di Indonesia itu bisa kalian lihat sendiri di peta wilayah Indonesia. Yaitu ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Irian Jaya ya. Nah, pulau-pulau kecilnya banyak ya. Ada Pulau Nias, ada Pulau Flores, ada Pulau Bali, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, negara Indonesia itu berbatasan dengan negara-negara lain. Ada negara Timur Leste, ada negara Papua Nugini, ada negara Australia, ada negara Malaysia, ada negara Singapura, ada negara Vietnam ya. Nah,
Berdasarkan pengaruh letak geografis Indonesia, maka wilayah Indonesia itu yang pertama, Indonesia itu memiliki dua musim. Yang pertama ada musim hujan. Nah, yang kedua ada musim kemarau ya. Nah, yang kedua, Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya. Banyak ya budaya-budaya di Indonesia itu, diantaranya dari mulai pakaian adat, kemudian dari tari-tarian ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Indonesia itu memiliki keanekaragaman flora dan fauna ya. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian setelah ini silahkan kalian isi soal yang sudah Ustazah buat di Google Forms ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Jika sudah selesai belajarnya, mari kita baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mudah-mudahan materi tentang letak astronomis dan geografis Indonesia ini bisa kalian pahami ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal latihan nanti dengan baik dan benar ya, oke? Baiklah anak-anak, kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.